Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas yaitu sesuai RPS, yaitu mengenai sistem keuangan, financial system. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit mengenai bagaimana definisi, klasifikasi dan peran uang dalam perekonomian. Kenapa kita bahas ini? Karena ekonomi moneter itu tidak terlepas dari yang namanya uang. Ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apapun yang berkaitan dengan uang itu sebenarnya arahnya adalah ekonomi moneter. Jadi bagaimana sifat, fungsi, dan pengaruh uang itu terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini apa maksudnya? Yaitu suatu bentuk kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, tingkat harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Jadi nanti bagaimana uang, sifat uang, dan fungsi uang ini akan mempengaruhi seperti variabel makro intinya, kayak tingkat pengangguran, produksi ini kayak pertumbuhan ekonomi atau total produksi, kemudian tingkat harga yang nanti juga akan mempengaruhi inflasi dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Nah, ini kita lihat yaitu di neraca pembayaran. Nah, dengan adanya ekonomi moneter, maka kita dapat memahami bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter serta pembayaran internasional. Selain itu, selain akan mempengaruhi inflasi dan tingkat suku bunga, nanti kita juga dapat menganalisis fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Mungkin sebagai gambaran yaitu ini adalah fenomena moneter, misalnya Bank Sentral Amerika atau Fed itu menerapkan tingkat suku bunga yang rendah. Nah, bagaimana nanti kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia? Kenapa Bank Sentral Indonesia? Karena yang mengatur dalam ekonomi moneter ini adalah Bank Sentral kita, yaitu Bank Indonesia, kayak gitu. Jadi sebenarnya ekonomi moneter ini adalah yang mengelola adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan kalau misalnya saudara belajar yaitu ekonomi publik yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah, maka ini termasuk kepada kerjanya Kementerian Keuangan. Jadi bagaimana, makanya kan kayak Sri Mulyani itu dia mengatur bagaimana penerimaan pajak, kemudian bagaimana nanti pengeluaran APBN, APBD. Nah, itu Menteri Keuangan yang mengaturnya kalau untuk ekonomi publik. Menteri Keuangan dan Presiden. Sedangkan kalau untuk ekonomi moneter ini yaitu independen yang dilakukan oleh Bank Sentral kita yaitu Bank Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ekonomi moneter menganalisis hubungan antar variabel ekonomi real pada tingkat agregat dan variabel nominal seperti tingkat inflasi, tingkat bunga nominal, tingkat tukar nominal, dan money supply. Nah, apa itu tingkat bunga nominal? Pasti saudara sudah jelas ya. Jadi tingkat bunga yang ada di bank, kan ada tuh tertulis tuh berapa persen. Nah, itu dikatakan dengan tingkat bunga nominal. Kalau tingkat bunga real, itu adalah tingkat bunga yang sudah dibagi dengan harga atau fluktuasi harga. Nah, tingkat tukar nominal apa? Nah, tingkat tukar nominal ini adalah tingkat yaitu nilai tukar nominal apa? Yaitu nilai kurs yang dilampirkan oleh bank-bank sentral yang ada di dunia. Contohnya aja di Bank Indonesia ya, itu bisa menunjukkan berapa nilai kurs Indonesia. Misalnya untuk hari ini ada 13.800 rupiah terhadap dolar, maka itu dikatakan dengan nilai tukar nominal.
Sedangkan nanti nilai tukar real yaitu bagaimana nilai tukar yang nominal telah dibagi dengan harga. Jadi 13.800, kemudian bagi nanti harga, misalnya harga yang dipakai adalah inflasi, misalnya inflasi 6%, maka nilai dari itu adalah nilai tukar real. Nah, money supply apa? Yaitu penawaran uang. Mungkin saudara udah belajar mengenai ini di ekonomi makro. Nah, fokus dalam ekonomi moneter yaitu ada 3. Kita akan melihat bagaimana penentuan tingkat harga atau price level determination, kemudian inflasi, kemudian aturan kebijakan moneter, the role of monetary policy. Jadi ada 3 fokus nanti yang akan kita bahas. Makanya nanti akan ada pembahasan makalah dan studi kasus dari nanti di pertemuan ketiga bersama anggota kelompok. Selain daripada materi dari buku miskin ini. Nah, karena tadi ekonomi moneter yaitu segala yang membahas yaitu fungsi uang dalam perekonomian, maka kita harus lihat apa itu uang. Uang yaitu is an asset that is generally accepted as payment for goods and service or the payment of debt. Jadi uang adalah sebuah aset yang secara umum itu bisa diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa atau sebagai pembayaran debit. Nah, uang ini sebenarnya adalah suatu cara yaitu untuk menyempurnakan dan melengkapi kesulitan dari barter. Jadi sebelumnya kan sebelum menggunakan uang kita menggunakan barter. Tapi sistem barter yaitu menukar barang dengan barang. Itu adalah sistem barter. Nah, di sini ternyata terdapat beberapa kelemahan dalam sistem barter. Nah, apa? Salah satunya yaitu itu ketidaksesuaian harga misalnya, atau ketidaksesuaian dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Misalnya, Ami itu adalah seorang profesor. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Itu ilmu mengenai ilmu matematika. Jadi dia adalah profesor matematika. Bisa menguasai semua mengenai hitung-hitungan. Kemudian ada Budi. Budi adalah seorang petani. Dia akan menghasilkan beras untuk beras gitu. Atau padi. Nah, ketika Ami lapar, maka yang dibutuhkan Ami adalah padi atau akan memasak padi menjadi nasi. Ami membutuhkan beras. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Ami? Maka Ami harus mencari Budi yang memiliki beras gitu. Jadi Ami akan menukarkan apa? Karena dia adalah seorang profesor, maka dia akan menukarkan ilmunya kepada Budi seorang petani. Nah, di sini akan terdapat apa? Ketidakcocokan. Ami yaitu orang yang memiliki ilmu matematika, sedangkan Budi yaitu memiliki padi gitu. Untuk apa Budi harus menerima ilmu matematika Ami? Harusnya kalau memang dia Budi dia butuh yaitu ilmu pertanian. Sehingga ada ketidakcocokan di sini, kesulitan dalam barter. Makanya diciptakanlah yaitu nanti uang gitu. Jadi makanya uang is avoiding the complexities and difficulties of barter. Menurut Miskin mengatakan bahwa karakteristik uang itu ada 3. Yang pertama yaitu a means of payment, media of pembayaran. Yang kedua yaitu a unit account, dan a store of value, yaitu sebuah unit nilai. Nah, apa itu uang sebagai media pembayaran? Yaitu uang digunakan sebagai a medium of exchange atau alat tukar, yang berarti bahwa transaksi di mana orang tidak lagi perlu menukarkan satu barang untuk mendapatkan barang lain atau yang dikenal dengan barter. Because money is accepted as a medium of exchange, you can sell. Jadi karena uang ini bisa menjadi medium pertukaran, maka kita bisa menjual. Kayak kan kita bisa menukarkan uang kita. Tuh. Terus yang kedua yaitu unit of account. Yaitu apa? Yaitu standar hitung pengukuran nilai pasar
jasa, dan berbagai macam transaksi. Jadi sebagai sebuah pengukuran nilai, uang membuat transaksi menjadi sangat simpel gitu. Kemudian yang ketiga yaitu a store of value, yaitu bentuk uang atau financial capital harus dapat bersifat aman untuk disimpan dan direkover kembali dan menjadi bermanfaat ketika dia diretrieve kembali gitu. Jadi ketika dia memiliki nilai gitu. Kalau misalnya disimpan kemudian pas dibutuhkan maka bisa dijual kembali gitu sehingga tidak merugikan. Keuntungan efisiensi dari penggunaan uang adalah untuk mendorong perdagangan dan meningkatkan produktiviti dan kekayaan. Nah, sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu terdiri dari commodity money, fiat money, checks, dan liquidity. Ini beberapa yang ada di buku miskin. Commodity money adalah things that have instructive value as a tradable commodity in its own rights. Dia yaitu sesuatu benda yang memiliki nilai instruksif, yang mana dia bisa menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan dan menjadi hak miliknya sendiri. Apa itu? Contohnya itu emas. Kemudian itu fiat money. Yaitu fiat money apa? Value comes from government decrees. Jadi nilainya itu, sistem pembayaran uangnya ini berasal dari pemerintah. Jadi kayak uang fiat ini seperti uang gira, uang kartal kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah uangnya tidak memiliki nilai intrinsik. Kemudian yaitu cek, yaitu instruksi pada bank untuk menarik uang dari akun yang ada di bank dan mentransfernya kepada yang memiliki nama yang tertulis di dalam cek. Jadi saudara mungkin udah tahu juga ya gimana model dari cek. Kemudian yaitu liquidity. A measure of the ease an asset can be turned into a means of payment. Jadi ini yang dikatakan dengan kayak uang. Jadi bagaimana sebuah alat ini bisa digunakan sangat mudah untuk mengakses suatu barang atau jasa dan mudah untuk dilakukan pembayaran. Jadi mudah dicairkan dia. Itu adalah uang contohnya. Nah, uang itu kan banyak macamnya. Nanti secara detail akan dibahas yaitu di pertemuan selanjutnya. Pengukuran uang yaitu bagaimana perbedaan definisi uang itu berdasarkan derajat likuiditasnya. Bank sentral mendefinisikan uang adalah sebagai agregat moneter atau monetary aggregates. Jadi ada M0, ada M1, ada M2, dan ada M3. Ada juga sekarang itu M4. Nah, apa itu M0? Yaitu jumlah cadangan yang ada dalam perbankan dan jumlah uang yang berada pada masyarakat. M1 atau narrow money yaitu jumlah uang yang berada dalam arti sempit. Apa itu M1 rumusnya? M0 ditambah dengan demand deposit. Nah, kemudian yaitu M2 atau broad money, itu jumlah uang berada dalam arti luas. Apa itu? Itu M1 ditambah dengan time deposit. Demand deposit ini seperti apa? Yaitu uang gira tadi. Demand deposit seperti tabungan. Time deposit ini yang berjangka. Kayak deposito berjangka dan sebagainya. Kita masuk yaitu pengenalan uang dan sistem keuangan. Nah, yaitu why study money, banking, and financial markets. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk mengkaji bagaimana pasar keuangan seperti saham, obligasi, pasar valuta asing atau foreign exchange itu bekerja. Jadi dengan kita mempelajari adanya uang, apa itu bank, dan apa itu pasar keuangan, maka kita bisa melihat bagaimana pasar keuangan kayak saham, obligasi, dan pasar valuta asing. Jadi ada 3 pasar ya. Kalau misalnya pasar keuangan ada yang saham, obligasi, dan pasar valuta asing. Itu untuk bekerja. Yang kedua yaitu banking. Jadi untuk mengkaji
bagaimana institusi keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi bekerja. Yang ketiga yaitu why study to money, berarti untuk mengkaji aturan uang dalam perekonomian. The role of money in economy. Jadi yang nomor 1 ini mengenai financial market, nomor 2 mengenai banking atau institusi keuangan, yang ketiga yaitu akan kita melihat bagaimana kenapa belajar uang, yaitu untuk mengkaji aturan uang dalam perekonomian. Dalam buku Miskin, ada 5 bagian dalam sistem keuangan. Yang pertama yaitu uang. Nah, untuk uang sudah kita bahas di atas tadi. Yang kedua yaitu instrumen keuangan. Yaitu apa? Yaitu untuk mentransfer kekayaan dari sales kepada investor dan mentransfer risiko kepada pihak yang memegang kekayaan tersebut. Jadi, instrumen keuangan ini yaitu bagaimana mentransfer kekayaan dari orang yang meminjam kepada si investor. Dari yang peminjam saver, yaitu orang yang menabung kepada investor. Kemudian yang ketiga yaitu pasar keuangan, yaitu financial market. Nah, yaitu untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Nah, apa instrumennya? Ya banyak nanti seperti saham, obligasi, LC dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu institusi keuangan. Di bagian dalam sistem keuangan yang keempat yaitu institusi keuangan yang menyediakan akses untuk pasar keuangan. Jadi ini adalah lembaga apa yang menyediakan, kayak banknya, kemudian bank kecil, kemudian ada lembaga asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian bank sentral, yaitu memonitor institusi keuangan dan menstabilkan ekonomi. Jadi karena tadi dia menyediakan akses, jadi kan ada institusi keuangan nih, bank-bank ya, baik bank umum, bank syariah, bank BPR atau bank BPR atau bank umum, baik itu bank umum, bank syariah, atau nanti bank BPR, atau nanti yaitu lembaga keuangan lainnya seperti reksadana, penggadaian, dan sebagainya, itu akan dimonitor oleh bank sentral. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan ekonomi. Tetapi di balik itu, institusi keuangan itu kan dimonitor oleh bank sentral. Tapi kalau untuk di Indonesia, maka bank-bank tadi dan lembaga keuangan itu diawasi oleh OJK untuk saat sekarang ini. Sedangkan untuk bank sentral akan monitor bagaimana pergerakan dari bank tersebut. Gitu. Tapi untuk yang mengawasi bagaimana keuangannya itu sekarang adalah OJK. Buku juga membahas mengenai the bond market and interest rate. Jadi bond market atau saham itu adalah sebuah surat berharga yang menjanjikan sebuah pembayaran secara periodik untuk jangka waktu tertentu. Jadi nanti kalau di saham ini akan ada keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang memegang saham. Jadi nanti dibayarlah berdasarkan kepada nilai dari indeks harga saham tersebut. Terus yang kedua nanti bagaimana sistem pembayarannya akan kita bahas di pertemuan yang di pasar keuangan. Gitu. Akan ada nanti, ini dasarnya aja dulu. Kemudian yaitu tingkat bunga. Yaitu apa? Yaitu biaya peminjaman atau harga yang dibayarkan untuk pinjaman dana. Nah, ini sebenarnya tingkat bunga. Berapa nanti biaya peminjaman atau harga yang dibayarkan untuk pinjaman dana. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Jadi pasar saham itu nanti akan men-share pasar saham itu akan nanti membagi keuntungan untuk setiap yang memiliki perusahaan. Nah,
nanti akan ada apa? Akan ada claim terhadap earning and asset of the corporation. Jadi akan ada nanti uh, uh, akan ada klaim atau permintaan dari uh, uh, owner, yaitu berupa earning dan aset. Jadi berupa nanti modal dan asetnya. Nah, ini adalah stock price yang ada di Amerika. Jadi ini oleh Dow Jones Industrial Average. Di indeks harganya itu adalah dari tahun 1950 sampai tahun 2000 itu mengalami peningkatan. Tapi dari tahun 1950 sampai 1995 itu peningkatannya itu enggak terlalu tinggi. Tapi mulai dari tahun 1995 hingga mencapai 2000-an itu langsung fluktuatif naik. Maksudnya langsung menanjak, yaitu berbentuk jurang. Artinya di sini sangat bagus peran dari saham pada tahun tersebut. Tapi pada tahun 2005 mengalami pernah down. Kemudian naik lagi indeks harga saham itu di tahun ke 2006 dan seterusnya. Nah, bisa sebenarnya untuk Indonesia juga saudara bisa lihat di Bloomberg misalnya atau di Bank Indonesia kayak ada tuh untuk IHSG, atau bisa juga nanti Ibu share ya linknya untuk melihat IHSG atau harga saham dari beberapa negara di Indonesia. Biasanya kalau Indonesia kan pakai yang Bursa Efek Jakarta. Nah, berarti di sini ada yang menjadi hal menarik. Kenapa dari pada tahun 2005 ini anjlok? Berarti ada krisis terjadi di sini. Apa itu? Nah, silahkan saudara sendiri apa yang menyebabkan pada tahun 2005 ya 2004 atau 2005-an itu mengalami penurunan. Membahas sedikit mengenai pasar saham, pasar saham. Kemudian kita lihat yaitu ada foreign exchange market, itu pasar valuta asing. Jadi valuta asing ini juga ada pasarnya, yaitu transaksi atau dana ditukarkan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Nah, di sini yang menentukan apa? Yaitu nilai dari cost atau nilai tukar falas tersebut. Misalnya $1 itu sama dengan 13.800 rupiah. Maka untuk menukarkan $2 maka dibutuhkan rupiah yaitu sebesar berapa? Yaitu 27.600 gitu. Jadi tidak hanya pasar barang yang ada di dunia ini. Ada pasar barang yaitu ISLM ya, IS yaitu Y sama dengan CIG tambah ekspor impor. Kemudian ada pasar uang yaitu mengenai saham, obligasi, ya kan? Kemudian juga ada pasar valuta asing. Nah, ini yaitu mengenai cost, mengenai nanti neraca pembayaran, apakah nanti akan defisit atau surplus negara kita. Apakah nanti dia defisit atau surplus itu dilihat dari ekspor dan impornya berdasarkan kepada nilai cost. Ada 5 prinsip pokok uang dan perbankan. Yang pertama, waktu memiliki uang. Jadi prinsipnya itu kapan waktu yang tepat untuk memiliki uang. Yang kedua, resiko membutuhkan kompensasi. Jadi semakin tinggi resiko yang akan saudara hadapi kalau misalnya berinvestasi ya, maka akan semakin tinggi kompensasi yang akan saudara terima. Semakin rendah resiko yang dihadapi, berarti nanti hasilnya itu akan lebih kecil dibandingkan pada resiko yang lebih tinggi. Tuh. Kemudian informasi berdasarkan keputusan. Nah, misalnya kayak seperti informasi berdasarkan keputusan ini adalah Bank Indonesia menawarkan misalnya tingkat suku bunga 3,6%. Nah, apa yang bisa diambil dari
hal ini apakah nanti akan menyebarkan uang yang lebih banyak atau mau sedikit uang di pasar gitu. Itu tergantung daripada informasi yang didapatkan. Terus atau juga investor, ketika suku bunga misalnya diturunkan oleh Bank Indonesia gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh investor? Apakah akan menabung atau menginvestasikan lebih baik gitu. So, ada teorinya. Kalau semakin tinggi suku bunga, maka orang akan lebih cenderung untuk menabung. Tapi kalau misalnya rendah suku bunga, maka orang akan cenderung untuk berinvestasi. Kenapa? Karena ada kan rumusnya, yaitu apa? L sama dengan LX ditambah dengan KY. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan uang, semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin rendah permintaan uang. Atau artinya orang lebih banyak untuk menabung. Yang keempat yaitu pasar menetapkan harga dan mengalokasikan resources. Jadi pasar itu menetapkan harga dan mengalokasikan sumber dayanya. Yang kelima, kestabilan meningkatkan kesejahteraan. Ini jelas ya. Jadi dengan adanya kestabilan harga atau uang ini, maka tentu akan meningkatkan kesejahteraan. Orang nggak bingung lagi untuk membeli sesuatu barang karena fluktuasi harga. Kalau misalnya uang ini tidak stabil, maka akan menyebabkan negara itu akan bisa tidak baik. Contoh aja seperti COVID saat sekarang ini kan. Uang menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan juga lah untuk para pengusaha, atau baik itu yang skala besar maupun yang skala kecil. Kenapa? Shock yang terjadi dari luar, yaitu berupa COVID-19, secara tidak langsung juga akan mempengaruhi permintaan dalam produksi. Yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap perekonomian. Permintaan, apa hubungannya dengan uang? Ya jelas, kalau permintaan turun berarti tadi apa? Uang yang beredar itu sedikit di masyarakat. Gitu. And business cycles, yaitu bukti empiris menyarankan bahwa uang memegang peranan penting dalam menggerakkan siklus bisnis. Resesi atau unemployment dan boom yaitu inflation mempengaruhi semuanya. Jadi kalau resesi itu adalah terjadinya penurunan ya, penurunan. Jadi kan business cycle tuh kayak gelombang amplitudo. Suatu saat dia turun, kemudian naik, turun, naik. Nah, resesi ini itu berkaitan dengan pengangguran, sedangkan boom itu artinya berkaitan dengan inflasi. Nah, teori moneter itu merubah bagaimana money supply untuk merubah aktivitas ekonomi dan tingkat harga. Money growth atau pertumbuhan uang yaitu secara tahunan untuk M2 ya, dan business cycle di United States tahun 1950 sampai 2005. Jadi yang warna biru itu menunjukkan yaitu pertumbuhan dari uang. Jadi fluktuasinya itu yang dikatakan dengan business cycle. Kalau misalnya pada tahun 1960 nih, ini kan turun nih, berarti ini dikatakan dengan resesi. Boom nih, boom yaitu tahun 1973-an. Nah, ini terjadi yaitu boom atau berarti di sini inflasi yang tinggi. Nah, inflasi yang tinggi pasti akan menyebabkan pertumbuhan uang yang tinggi. Kan rumus dalam teori uang kan seperti itu. Semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi permintaan uang. MV sama dengan P kali T. Semakin tinggi P, maka akan semakin tinggi M. Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya boom, itu adalah inflasi, sedangkan kalau resesi itu adalah unemployment atau pengangguran. Nah, ini juga bisa saudara akses untuk negara lain, yaitu di Bank Indonesia, untuk Indonesia ya. Atau kalau mau banyak negara, saudara bisa lihat di World Bank. Atau bisa di IMF. Itu data mengenai ekonomi moneter sangat lengkap di IMF, International Monetary Fund. Kita bahas sedikit yaitu uang dan inflasi.
The aggregate price level adalah harga rata-rata barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Jadi bagaimana apa itu tingkat harga secara agregat atau secara keseluruhan, yaitu harga rata-rata barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Nah, kenaikan harga secara terus-menerus yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau dikenal dengan inflation itu akan mempengaruhi semua faktor ekonomi. Nah, data ini menunjukkan apa? Yaitu data akan menunjukkan sebuah hubungan antara money supply dan tingkat harga. Tadi Ibu udah bilang, semakin tinggi M maka akan semakin tinggi P. MV sama dengan P dikali T, atau teori Fisher mengatakan MV sama dengan P kali Y. Jadi semakin tinggi harga maka akan semakin tinggi M. Kenapa? Karena hubungannya adalah sama-sama positif. Nah, bisa saudara lihat di figur 5. Aggregate price level and money supply in United States tahun 1950 sampai 2005. Nah, terlihat bahwa money supply itu mengalami peningkatan dan terlihat dari slope-nya, yaitu dari tahun ke tahun mengalami slope yang positif, meningkat dia. Nah, bagaimana dengan price level? Aggregate price level ini dia menggunakan GDP deflator. Jadi tidak hanya inflasi ya. Jadi GDP deflator itu juga menunjukkan aggregate price level. Jadi aggregate price level ini yang dikatakan dengan harga rata-rata barang secara keseluruhan ya. Jadi rumus GDP deflator ini sangat berkaitan dengan inflasi nanti. Kenapa? Karena inflasi itu adalah GDP, coba cari sendiri karena sudah belajar di makro. Nah, terlihat juga bahwa apa? Itu mengalami slope yang positif, meningkat dari tahun ke tahun. Berarti secara teori dari tahun 1950 sampai 2005 untuk United States atau Amerika Serikat, money supply itu memang terbukti akan meningkat seiring dengan peningkatan price level. Gitu. Jadi memang terbukti di sini harga akan berhubungan positif dengan money supply atau jumlah uang yang beredar. Nah, kemudian kita masuk yaitu tingkat uang dan tingkat bunga. Tadi udah dibahas juga tingkat bunga, yaitu berapa biaya yang dikeluarkan ketika menyimpan dana. Nah, bisa juga ini tingkat bunga adalah harga dari uang itu berapa. Nah, di sini terlihat yaitu bagaimana money growth atau M2 annual rate dengan tingkat suku bunga, yaitu dilihat dari apa? Long term US Treasury bonds, yaitu dilihat dari tingkat bunga dalam Treasury bonds atau obligasi jangka panjang. Nah, bisa kita lihat sebelum tahun 1980, tingkat pertumbuhan uang dan tingkat bunga yaitu long term US Treasury bonds di Amerika Serikat itu terlihat sangat berhubungan, yaitu arahnya itu nampak gitu. Sedangkan positif. Sedangkan di setelah tahun 1980 hubungannya tidak terlalu signifikan, tetapi masih penting dalam menentukan tingkat bunga. Jadi pertumbuhan uangnya ini tidak terlalu signifikan. Jadi ada yang fluktuatif, kemudian naik di tahun 1981, kemudian turun di tahun, sedangkan yang pertumbuhan uangnya turun. Gitu. Jadi tidak menunjukkan arah yang jelas gitu, sehingga tapi bagaimanapun secara teori tingkat bunga dan uang ini sangatlah berkaitan. Nah, bagaimana nanti aplikasinya atau penurunan akan kita bahas di sesi ketiga nanti. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tadi udah Ibu singgung juga mengenai hal ini. Kebijakan moneter adalah manajemen money supply dan tingkat bunga. Jadi bagaimana jumlah uang beredar itu diatur dan bagaimana mengatur dalam tingkat suku bunga. Nah, ini kalau di Amerika itu dibuat oleh siapa atau yang mengontrol siapa, yaitu tadi Ibu udah bilang Federal Reserve Bank. Sedangkan di Indonesia siapa, yaitu Bank Indonesia. Nah, kebijakan fiskal tadi udah Ibu bilang itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Seperti apa penerimaan? Ya banyak kan? Pajak, ya kan?
hasil kekayaan, kemudian penghasilan dari pajak, retribusi dan sebagainya. Itu adalah penerimaan pemerintah. Nah, kemudian pengeluaran apa? Yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya kebijakan fiskal yang dilihat apa? Budget defisit dan budget surplus. Kelebihan pengeluaran daripada pendapatan itu defisit. Kalau misalnya surplus berarti pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran. Tapi untuk Indonesia sampai saat ini, bahkan setelah corona ini, selalu mengalami yang namanya defisit. Nah, itu kalau dilihat dari segi fiskal. Kalau dari segi moneter, nanti surplus dan defisit itu kita lihat di neraca pembayaran yang berkaitan dengan kurs atau mata uang asing. Pada gambar, saudara bisa lihat yaitu government budget surplus or deficit, yaitu berdasarkan kepada persen of GDP-nya. Terlihat pada tahun 1960, sekitar tahun 1958 ya, atau tahun 1951, itu yang warna biru itu menunjukkan yaitu adanya surplus dalam budget atau kelebihan pendapatan daripada pengeluaran. Sedangkan yang warna kuning berarti terjadi yang namanya defisit. Terdapat kerugian atau bisa dikatakan bahwa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan atau besar pasak daripada tiang gitu. Nah, untuk Indonesia, saudara bisa lihat di mana datanya itu udah ada di Bank Indonesia. Atau jika mau detail, maka lihat apa? Yaitu Kementerian Keuangan. Atau bisa lihat di setiap negara, setiap daerah, yaitu di DPKAD-nya, itu lengkap itu di sana datanya. Ini pengeluaran dan penerimaan. Atau bisa juga lihat di BPS atau Badan Pusat Statistik. Itu lengkap. Nah, yaitu sistem keuangan. Jadi, fungsi dari pasar keuangan ada 3. Yang pertama, melakukan fungsi dasar dalam mengalirkan dana dari pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan dana kepada mereka yang kekurangan dana. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menghasilkan alokasi kapital yang efisien untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, secara langsung itu bisa meningkatkan kepuasan konsumen dengan meningkatkan daya beli yang lebih baik. Jadi ada 3 fungsi kalau menurut Miskin. Yang pertama yaitu mengalirkan dana dari yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana, yaitu lender kepada borrower. Kemudian meningkatkan efisiensi ekonomi, yaitu apa? Yaitu modalnya, produktivitas meningkat. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya beli. Nah, ini adalah flow of funds melalui financial system, yaitu diagram yang melihatkan sistem dalam keuangan. Gambar panah menunjukkan bahwa aliran uang dari pemberi pinjaman ke pinjaman melalui 2 jalur. Ada yang jalur langsung, ada yang aliran yang tidak langsung. Nah, yang aliran langsung yaitu di mana peminjam meminjam uang langsung dari pasar keuangan dengan menjual surat berharga, yaitu mengklaim terhadap penghasilan atau aset peminjam di masa depan. Nah, aliran tidak langsung apa? Yaitu lembaga keuangan meminjam dana dari pemberi pinjaman dan memakai uang ini untuk disalurkan kepada peminjam dalam bentuk kredit. Pasar keuangan memungkinkan aliran dana dari mereka yang tidak memiliki peluang investasi, produksi kepada mereka yang memiliki peluang seperti itu. Pasar keuangan ini berperan terhadap semakin tingginya produksi dan efisiensi dalam perekonomian. Pasar keuangan ini berfungsi baik juga dalam apa? Yaitu kesejahteraan. Makanya tadi kan ada manfaat yang bisa atau fungsi yang bisa fungsi yang dalam pasar keuangan. Nah, di sini misal saudara lihat kan, yaitu financial market. Kalau yang secara langsung yaitu nih ada lenders, kemudian ada yang borrower. Kalau secara langsung siapa? Yaitu household, business, firms, government, and foreign. Jadi ada rumah tangga, ada perusahaan, kemudian ada pemerintah, dan asing. Kemudian dia akan memberikan
dana, kelebihan dananya kepada yang kekurangan dana. Yaitu siapa yang kekurangan dana? Perusahaan, kemudian government, kemudian household, dan foreign. Nah, di sini apa? Lihat prioritasnya. Ternyata yang sangat kekurangan dana adalah business firm, bukan si household, ya kan? Nah, kemudian yang kedua yaitu government. Yang ketiga baru household. Jadi yang kekurangan dana itu sebenarnya lebih banyak sebenarnya pemerintah dibandingkan daripada rumah tangga. Makanya kan di Indonesia itu terkena dengan negara yang berhutang gitu. Kenapa? Karena yaitu kekurangan dana, maka akan diambillah dari yang silender untuk si borrower. Maka ambil dari luar negeri salah satunya untuk melengkapi kebutuhan gitu. Nah, kalau yang indirect finance yang ini yang warna orange ini. Jadi si saver ini akan mengasih kepada keuangannya kepada siapa tadi, yaitu lembaga keuangan. Ini financial intermediate, kemudian nanti dia akan menyalurkan kepada borrower. Dan nanti dikasih juga kepada financial market, barulah financial market nanti akan yang menyalurkan kepada si spender atau borrower. Gitu. Yaitu struktur pasar keuangan. Yang pertama yaitu hutang dan pasar equity. Surat hutang adalah seperti obligasi atau kredit rumah yang berupa perjanjian kontrak oleh peminjam untuk membayarkan kepada pemegang obligasi uang dengan jumlah tertentu. Setiap waktu, bunga dan pokok utang sampai tanggal tertentu atau jatuh tempo, kemudian ketika pembayaran akhir terjadi. Kalau pasar equity atau ekuitas yaitu seperti saham biasa, yaitu klaim untuk berbagi pendapatan bersih atau penerimaan yang telah dikurangi dengan pengeluaran dan pajak, serta nanti ditambah dengan aset perusahaan. Jadi beda antara surat utang dengan ekuitas atau saham. Jadi ada surat hutang, maaf ya, bukan hutang di sini ya. Harusnya di sini adalah surat hutang. Surat hutang itu obligasi, sedangkan equity itu saham biasa. Nah, surat utang ini masuk kategori jatuh tempo jangka pendek dikenal dengan short term, yaitu apa? Jika kurang dari setahun sudah tidak berlaku. Sementara ada yang long term atau dalam jangka panjang, yaitu apa? Jika tidak berlaku itu dalam 10 tahun atau lebih. Nah, kalau misalnya surat utang jangka waktu antara 1 sampai 10 tahun, ini dikenal dengan surat utang jangka menengah atau intermediate term. Nah, kemudian yaitu ekuitas atau saham biasa tadi. Yang mana tadi udah dibilang bahwa dia akan klaim untuk berbagi pendapatan bersih dari penerimaannya. Yaitu baik yang penerimaannya yang telah dikurangi dari apa? Pengeluaran dan pajak serta pendapatan bersihnya diperoleh dari aset perusahaan. Jadi misalnya kita memiliki satu lembar saham dari sebuah perusahaan yang menerbitkan 1 juta lembar saham, maka apa? Kita berhak memperoleh 1 dari 1 juta dari pendapatan bersih. Dan 1 per 1 juta dari aset perusahaan. Jadi misalnya kan tadi punya 1 lembar tuh, semua total sahamnya ada 1 juta lembar. Berarti hak saudara apa? Yaitu 1 per 1 juta dari pendapatan bersih atau yang tadi dikenal dengan earnings, dan 1 per 1 juta dari aset perusahaan. Nah, saham ini biasanya melakukan pembayaran berkala atau dividen kepada pemilik saham. Selain itu, saham juga dipandang sebagai apa? Surat berharga jangka panjang karena tidak memiliki jatuh tempo. Selain itu, memiliki saham berarti memiliki sebagian perusahaan. Dan untuk itu berhak memberi suara terhadap isu yang penting bagi perusahaan dan memilih para direksi. Makanya kalau semakin tinggi sahamnya, maka akan semakin besar peluangnya untuk menjadi direksi dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu primary and secondary markets. Pasar primer yaitu pasar keuangan di mana surat berharga yang baru seperti obligasi dan saham dijual ke pembeli awal oleh perusahaan atau lembaga pemerintah yang meminjam dana. Investment banks atau bank investasi itu menyediakan sekuritas di
pasar primer. Nah, yang kedua yaitu pasar sekunder, yaitu pasar keuangan di mana surat berharga yang pernah diterbitkan kemudian diperjualbelikan lagi. Nah, di sini yang bekerja siapa? Yaitu brokers dan dealers. Kemudian yaitu exchange and over the counter markets. Jadi ada dua. Yang pertama melalui bursa, yaitu tempat di mana pembeli dan penjual surat berharga atau broker atau agen mereka bertemu di satu lokasi untuk bertransaksi, yaitu bursa ya. Bursa Efek Jakarta gitu. Terus yang kedua yaitu melalui apa yang disebut dengan pasar di luar bursa, over the counter OTC. Di mana agen di berbagai lokasi yang berbeda memiliki surat berharga siap untuk membeli dan menjual surat berharga di luar bursa kepada siapa saja yang datang kepada mereka dan menerima harga yang mereka tentukan. Nah, yang keempat yaitu money and capital market. Jadi ada pasar uang dan pasar modal. Dibedakan antara pasar uang dan pasar modal. Money market yaitu pasar di mana hanya instrumen jangka pendek, yaitu yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu yang dikenal dengan pasar uang. Nah, contohnya apa? Deposito berjangka, WESA, dan promes. Kedua yaitu pasar modal atau capital market, yaitu pasar yang memperjualbelikan instrumen jangka panjang, jatuh tempo setahun atau lebih, atau instrumen ekuitas. Jadi kalau pasar modal yang lebih dari 1 tahun gitu. Sedangkan pasar uang yang kurang dari 1 tahun. Kita membahas mengenai pasar keuangan internasional. Jadi di sini berkaitan dengan apa? Yaitu tadi nilai tukar mata uang. Jadi ada dikenal dengan foreign bonds, yaitu apa? Dijual di luar negeri dan dijual dengan menggunakan mata uang negara tersebut. Dijual di luar negeri dan dijual dengan menggunakan mata uang tersebut. So, silahkan saudara cari contoh foreign bond, nanti akan bisa menjadi sebuah kuis nanti. Apa contoh dari foreign bond? Kemudian yaitu Eurobond, yaitu bond dijual dengan menggunakan satu mata uang yang sudah disepakati, bukan menggunakan mata uang negara-negara yang ada di dalamnya. Nah, silakan cari ini. Maksudnya apa Eurobond ini? Bondnya dijual dengan menggunakan satu mata uang yang sudah disepakati, bukan menggunakan mata uang. Jadi misalnya sebuah negara itu, dia menetapkan bahwa uangnya bisa ditukar adalah euro, maka nggak bisa lagi yang lain. Gitu. Euro currencies, mata uang luar negeri yang didepositkan di bank di luar negara tersebut. Kemudian euro dollar yaitu dolar US yang didepositkan di dalam bank luar negeri yang berada di luar dari bank Amerika, atau dikatakan yaitu bank cabang yang ada di Amerika, yang milik si Amerika gitu. Kemudian ada world stock market, yaitu pasar saham dalam dunia. Yaitu mengenai fungsi intermediasi keuangan pembiayaan tidak langsung, yaitu ada lower transaction cost, ada reduced risk, ada asymmetric information. Lower transaction cost itu adalah economic of scale, yaitu apa? Yaitu bagaimana menciptakan produk yang lebih besar dengan biaya yang bisa diminimalkan gitu. Kemudian liquidity of risk, yaitu bagaimana pelayanan yang bisa cepat cair gitu. Kemudian reduce risk, ada yang risk sharing, jadi resikonya itu bisa berbagi, asset transformation. Kemudian ada diversifikasi. Kemudian ada asymmetric information seperti advanced selection before transaction. Jadi ada dia lebih menyukai untuk untuk memilih resiko yang bagaimana gitu, advanced selection. Apakah itu akan menguntungkan dia atau tidak gitu. Moral hazard after the transaction. Less like borrower will repay loan. Jadi silahkan ini saudara bahas sendiri
nanti akan Ibu bahas di PPT-nya, tambahannya. Kalau misalnya tidak juga paham. Oke, yang terakhir yaitu regulasi sistem keuangan. Jadi regulasi dalam sistem keuangan itu to increase the information available to investor. Jadi untuk meningkatkan informasi yang bisa diterima oleh investor. Apa itu? Ya tadi untuk mengurangi adverse selection dan moral hazard dari yang terjadi atau masalah dari adverse selection dan moral hazard. Kemudian untuk mengurangi insider trading. Jadi nanti ada kan insider tradingnya. Kemudian to ensure to soundness of financial intermediate seperti membatasi yang masuk untuk disclosure, kemudian membatasi aset dan aktivitas untuk asuransi deposit, kemudian pembatasan kompetisi dan membatasi tingkat suku bunga. Jadi itu sebenarnya tujuan dari sistem keuangan. Jadi agar tidak merugikan dari financial intermediate dan meningkatkan informasi bagi si investor. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kedua. Baik untuk pertemuan ketiga, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.